enak aja kayaknya jadi. Tapi apakah kita akan melihat juga nantinya Valentina yang mengambil hard guard dan masuk ke arah Hayabusa? Itu dia Walaupun makanya. tidak punya low wave ya. Yes. Urusan belakang yang penting absorb damage Ini nya. ada up damage. Iya. Tapi Dan movement speed tambahan. jangan lupa karena ada Esmeralda di Movement sini. speed tambahannya tetap dapat nggak ya? Enggak Walaupun sih. nggak ada Enggak. lock wave. Kan dari lock Itu kan dari low wave. Dari lock wave. Dari lock wave. Nggak dapat ya. Nggak dapat. Dari I love you. Love itu. Ya itu dia, jadi nggak bisa. Jadi harus dengan ada satu buah hard guard menyelamatkan Albert Khan nanti atau tidak akan lagi-lagi beradu dari segi assassin. Dua assassin yang sangat mengerikan untuk saat ini, Jisa dan juga seorang Albert. Nggak ada jungler tank-tank untuk kali ini. Profesor dan juga Bung Cornet lebih benar-benar mau ke arah remat. Waduh, adu mekanik. Salah. Tapi ngomong-ngomong ya, lagi dan lagi Killing Spree versus Demon Slayer. Aku mau ngebahasnya di sini bahwa Jisa ini sekarang dituntut loh untuk bermain lebih agresif daripada di game yang pertama. Karena di game yang pertama aku bilangnya Jisa tuh kayak kurang galak. Iya, kayak aku bisa bilang kan tadi pas pertama kayak dia nggak berani ngadu retri itu kayak ada apa dengan Jisa gitu loh. Dan bahkan Lihat. berhasil, ini dia Jisa yang sesungguhnya. Jisa yang kita kenal. Ini Jisa yang kita kenal. Jisa yang mengganggu pergerakan dari seorang Albert yang nggak peduli Albert itu adalah jungler terbaik atau top class main MVP. Bermain tetaplah bermain. Melakukan terbaik di arah game kali ini bukan. Betul sekali. Kita lihat ini benar-benar dari setiap lane nih. Rusuh banget dan bahkan di flicker oleh Finn-nya untuk dapetin satu first blood dan it works. Wow, mahal. Satu buah first blood dan tambah lagi lihat Skylar kali ini agak sedikit ke distraction. Mencoba untuk sabar, belum bisa di-cover Gila, terlebih setiap dahulu. lane loh. Udah mulai nih beda banget sama game 1. Iya, Ini lebih agresif. Game 1 lebih pasif. Bahkan masalah utamanya adalah first bloodnya tuh ke arah Swallow loh. Dan ini adalah mid laner yang dimana peran penting untuk mid laner sekarang kan udah bener-bener gendong banget gitu. Betul. oke. Agree with that, bro. Tapi lihat Jisa di sana mencoba untuk mendapatkan satu buah jungle dari Betul juga ya. seorang Albert, tapi ternyata pertukarannya tidak adil ketika Jisa datang. Iya, kemana jungler gue net? Sama. Jungler gue kemana net? Udah mulai hilang dari Skeptizer ya. Yes, benar banget. Tapi Albert ini agak sedikit berbahaya. Suka banget untuk mengadu ke arah Ketahuan Val. dong. Terlihat Val bakal coba dipaksa. Belum ada hardgun, bakal coba digocek, tapi tidak ada powerful buff kali ini. Memilih untuk mundur. Di follow up oleh seorang Pippin, diambil World Manipulation, Pencil World Manipulation, tapi lihat masih ada Arcanship yang mundur ke arah belakang. Oh my god, masih bisa cabut dan masih bisa dapetin lagi-lagi lifesteal-nya yang sangat-sangat penting ketika darahnya memang sekarat banget. Dan mereka juga dapetin satu bonus tersebut. Albert yang sangat pede banget tadi di depan karena ada komunikasi, yakin banget gue tadi. Yakin. Ada komunikasi dari R7 untuk kayak udah hajar aja. Karena R7-nya langsung flick dan dia langsung gunain wall charge-nya. Dan itulah pentingnya decision dari kapten sih. Yes, dan bahkan di depan sana Skylar bakal coba dipaksa biru. Dan bahkan lihat karena stacknya masih 3, tidak mau terlalu terburu-buru, dan bahkan Thor 4 memori belum bisa menemukan Skylar. Informasi telah diberikan tidak ada Thor 4 memori, dan ini tandanya untuk mereka bersinar. Dan bakal lihat diberikan keadaan biru bakal coba dipaksa, dan one last yang mereka digunakan, dan lihat dipalaskan. Harga satu poin tambah didapatkan. Skylar bakal coba terpecah menjadi 2, dan bahkan diberhentikan pergerakannya. Bisa ditutup oleh Pippin Bung Cornet. Gile di bahkan kita lihat di arah top lane-nya itu team fight-nya benar-benar bagus banget karena kayaknya nggak ketahuan ya ketika mereka masuk ke bush-nya ya. Enggak. Problemnya satu doang. Masuk ke rumput tadi itu. Kenapa dia gunain tahun 4 memori? Kenapa dia gunain? Karena yang membuat dari tadi berkali-kali seorang Skylar takut maju adalah stacknya. Becet. Oh, ngebecek. Enggak mungkin sih. Enggak mungkin. Itu Maaf, Ted. Ini mohon maaf, Ted. ini namanya B1 RUL, bukan K0 Oh, yes. RNT. Gua Bukan, dong. iya, Iya. bukan, beda. beda. Kalau itu Beda udah sama pasti. Cornet. Kalau itu pasti Kalau itu kita maklumi lah. Tapi balik lagi biru dalam keadaan dimana dia harus melakukan poking damage, dan bahkan Val-nya udah jump in ke sana dengan hard guard. Jadi kayak mau nggak mau all in aja, go big or go home. Kayak mau ngambil sebuah risiko, tapi ternyata balik lagi tidak ada yang melihat ke arah bush. Dan bahkan tadi IMU-nya pas banget kan, kayak yang udah sempat kita bilang loh. IMU. Aku adalah kamu. Aku adalah kamu. Ultimate dari Valentina, dia ngambil ke arah Angelanya, sesuai kan? Ambil ulti Cornet nggak ganteng-ganteng. Sama. Oke, tapi lihat di sini dengan ada satu buah purple buff yang masih selamat, Rebellion Zian menurunkan tempo permainannya Bung Cornet. Tidak mau terlalu terburu-buru, berbanding terbalik kali ini dengan adanya application dari game yang kedua, Bro.
Bahkan Oh lihat my ya, god, Skylar terperangkap di sana dan bahkan gak bisa disamakan oleh seorang Pipi, tapi lihat langsung ada seorang Jisa menuju ke arah belakang. Jalur kita gunakan, tapi lihat PYN dan bahkan mencoba membalikan keadaan yang gak kena damage-nya, tapi lihat ada Arcane Shape yang sakit dan juga serius strike-nya, Prof. Iya, bahkan ini balik lagi ya, levelnya setara dengan Dire loh dia. Level 6. Setara dengan EXP laner yang bahkan membuat dia nanti akan mendapatkan spell fam ketika dia melakukan poking damage terhadap hero-hero yang levelnya sama dan wild shot. Oke, retributional point dari seorang Albert yang mencoba telah keluarkan Tarto masih diamankan. Oleh Albert. Sebenarnya di sana Torpat Memory memotong seorang R7. Gak berhasil untuk selamat walaupun berhasil mendapatkan satu buah Tarto, Bung Cornet. Yes, masih bisa dapetin objektifnya. Walaupun harus kehilangan nyawa dari R7 karena dia yang langsung ngebuka dan bahkan membantu untuk nyekaratin ke arah turtle-nya. Kita lihat di sini. Red team turret has Di been art of lane-nya. destroyed. Bahkan ditukarkan juga di arah bottom lane-nya. Ini benar-benar kayak mereka coba untuk mencuri-curi untuk turret yang mungkin lebih terbuka. Dan bahkan dari kedua tim juga benar-benar ini apa ya, dari dua game tuh nggak beda jauh gitu untuk early-nya. Dari segi gold dan juga dari segi objektifnya. Ya, poin killnya juga masih sedikit dan bahkan 3/2 aja di menit yang kelima. Cuma bedanya untuk sekarang ya, kayak fight-nya lebih prepare aja dari kedua belah tim. Ya, mereka kayak udah tahu, oh oke, mereka kayak bakal big fight. Ya udah 5 lawan 5 ketemu aja langsung. Sambil masih mencari win condition mereka masing-masing. Iya, karena Profesor, silakan. tadi ngeliat R7 juga dia dengan dua Legend Sword-nya ya. Ini udah deket banget sama Blade of Despair. Dia nggak takut untuk flicker dan juga wild charge. Connect ke arah Jisa, memberikan efek stun dan bahkan tadi pencurian ke arah turtle-nya udah berhasil banget daripada Albert. Tapi Blade of Despair, apakah ini akan menjadi item kedua bagi Albert karena dia sudah mendapatkan War Axe-nya dan ada 4 pedang di sana. Oke, ada 4 pedang, bisa terlihat posisinya. Blade of Despair di tangan dari R7, lihat. Udah masuk tuh, Udah Hardcat. mulai Hardcat menunjukkan seorang Pipin, mencoba dibalaskan, tapi hindar dengan Seven Soplet, tiba Seven Soplet. Dan bahkan Pipin ke arah belakang, satu buah defense operasi dan bahkan Jisa cabut kill. Berhasil berdansa dengan pedang yang mengkode di dalam turret dari tim Arkeosi. Dua tembak of blade yang ngebuat gue tadi sempat agak bingung untuk beberapa second. Yang mana Pipin, yang mana? Iya, yang mana Pipin, yang mana si Jisanya tadi. Ya, itu dia kekurangan ketika kita menggunakan satu hero Valentina. Kita ngambil ultimate dari lawan kita, tapi kita nggak memiliki ability yang dimiliki oleh pasifnya dari hero tersebut. Kayak misalnya kita ambil contoh, ambil reward manipulation, itu titiknya si Finn nggak bakal sebanyak Swallow karena nggak ada pasif 10-nya. Yes. Jisa juga sama, cooldown reduction-nya nggak bakal dimiliki oleh seorang Finn karena ya ini cuma ada di pasifnya dari link-nya itu. Oke, tapi ternyata dengan adanya Kari mereka bisa membawa game ini agak lebih lama lagi dan lihat Albert is coming mau coba retribution. Lagi Albert. Dan bahkan kita lihat sudah jadi Blade of Despair, sakit banget di arah depannya. Dapat satu poin kill dan bahkan langsung dibalaskan begitu saja. Karena ultimate IMU dari seorang Finn-nya mengambil satu ultimate dari seorang Esmeralda. Dari next karat mencoba untuk Hardcat, tapi kita lihat Vole di arah belakang juga diincar sama seorang Finn. 3, 4 bahkan di arah tengahnya dapetin satu poin kill tambahan plus satu bonus turret dia RRQ Hoshi. Wow. Purple buff untuk komplimen kalau kata restoran. Dengan ada satu buah purple buff tambahan dan Jisa Link tanpa berubah bagaikan aku tanpa kamu, Profesor. Iya, ini tadi instant replay by Samsung Galaxy Element 3 5G. Bagaimana kita melihat Turtle udah diamankan oleh Albert. Itu bagus banget wildcard-nya. 4 member. Ternyata. Dan di situ udah semuanya perfect initiation Dan banget, temboknya eksekusinya juga bagus banget, misahin, Iya. nge-split. Jadi 2 terbagi, ada 2 yang di bawah dan 3 yang di atas tadi. Ya makanya 4 orang kena wild charge. Kita tahu efek damage-nya juga meledaknya setinggi itu. Dan R7 sosok Bang Otot, Bang Kapten kita. Otot memang. Ini makanya sekarang membuahkan hasil yang sangat amat maksimal dan terlebih untuk Outplay, teman-teman bro. Rebellion Zion ya, mereka harus lebih ready. Apalagi mungkin untuk 50 detik atau bahkan 1 menit ke depan ketika nanti akan ada fight lagi dengan Blue team flicker turret has yang been lebih ready. destroyed. Alright, dan bahkan Biroldo punya Malefic Roar ini agak harus lebih berhati-hati untuk para pemain dari tim Arkeosi. Mereka harus bermain dengan ambush karena Grok sekalipun ini bakal bonyok, Profesor Kabe. Jangan lupakan ini adalah Brody, Profesor. Iya, Brody dengan bagaimana dealing damage yang sebegitu banyaknya. Dan ditambah dengan link dari Jisa ya, apakah dia selesai dengan tadi Berserker Fury-nya? Karena untuk saat ini kayaknya Jisa udah selesai dengan Berserker Fury-nya. Tinggal kita cari nanti siapa yang akan buat Blade Armor secepat mungkin dari RRQ Hoshi. Mengingat ada critical damage reduction di sana, disertai dengan 20% dari pantulan damage deals yang nanti akan diberikan dan reward manipulation. Oh, dapat langsung masih ada Bang Solo. Masih ada Hardcat plus Sword manipulation dapat tetap hilang. Satu poin telah diamankan, Biro mencoba untuk bertahan tapi Skylar depan sana seorang diri. 1 poin tambah dari Jisa, gak bisa bertahan. Oh, pakai tembok.
Lihat tembok portal 1 kali 24 jam. Harap lapor Bung Kornet. Halo, dengan siapa di mana? Jangan lupa taruh KTP ya. Iya, hai. Langsung menuju ke arah satu buah Lord yang terhormat. Lord menit 9. Kali ini pertukaran untuk poin kill masih agak sedikit timpang ya ketimbang di game pertama ya. R7 membungkam mulut Cornet di awal-awal. Gue bilang Rebellion gue suka banget draftnya, tapi outplay yang dilakukan R7 benar-benar bikin setupnya. gue langsung Dengan setupnya yang begitu memukau. terbungkam gue. Bahkan player gold by Livin by Mandiri Albert sangat amat kaya di sini dengan gold leadingnya 8.300 dan bahkan R7 menyusul di posisi kedua dan ketiga ada Skylar. Ini benar-benar tipis banget sih dari segi goldnya bagi Arakyoshi-nya. Tapi bagi Rebellion Zone untuk mengejar ketertinggalannya hampir 10.000 di sini, ini bakal jadi PR. Bisa di freeze lane, bisa dibiarkan begitu saja atau bahkan ditabrak dengan Lord kali ini. Oke, Lord telah memasuki satu buah base turret, tapi nampaknya dia akan coba dikomit saja. Jadi atau enggak udah urusan belakang. Tengok tertangkap dan bakal biru. Kali ini mencoba dipasar dan mesin terbagi dengan menjadi wajah segala berhasil dan bakal biru. Dan Russell selamat Bung Udah gak ada Kornet. flicker, udah gak ada flicker karena dia sudah langsung menggunakan flicker karena depan dari Groknya. Tapi dan Albertnya tidak terkena Kochedo dan bahkan terkena stun. Albert sekarang dia tidak ada Kochedo dan mungkin akan di shutdown. Masih bisa bertahan dan lagi di cover. Tidak jadi di shutdown. Masih bisa survive dengan darah yang sangat tipis dari seorang Albert. Dua ex-partner MDL Aran Kyusena bersinar. Skylar mengcover seorang Albert di depan sana. Profesor dengan indahnya menutup jalan pergerakan dan bahkan dapetin seorang Jiren. Itulah dia persahabatan bagai kepompong ya. Yes. Dari kecil bersama sampai bahkan kali ini di Oh my Elba god. Arena. Jisa kali mencoba untuk dipasangkan. Satu buah poin tambah dan bahkan Jisa tersetan kah? No. Jisa nggak bisa lagi loncat ke sana kemari karena mereka tidak membuka satu buah purple buff dan hilang begitu saja Bung Kornet. Betul, tapi masih bisa untuk di cover. Dibalaskan cover dengan cover ya dari jungler dari kedua tim. Walaupun harus kehilangan satu purple buff. Ini sangat penting untuk tim fight berikutnya. Apalagi seorang Link yang bahkan masih tertinggal cukup jauh 2 level. Wow, ini dia player head to head ya Prof, silakan. Ya, player head to head by Lita tentunya karena kita sudah bisa melihat bagaimana dia yang ini agak sedikit berbanding terlalu jauh tapi solo kill. Wait a minute. Albert Wow, dan oke. ada recall di sana barusan Jisa. Dibantuin sama R7 sih. Iya, Pakai wild tapi charge. balik lagi kita tidak menangkap momen tersebut. Ya. Karena R7 sudah tidak ada wild charge tadi, udah pasti itu 2 lawan 1 dibantuin untuk ya setidaknya menahan linknya biar nggak nggunain Tempest of Blade-nya. 1,8 detik stun yang begitu lama sekali dari sosok Grok ketika diubah dari segi wild charge-nya dan bahkan untuk dari Lord-nya kali ini akan muncul saat lagi di Land of the. Wow, Albert level 15. Apa nama barunya wild charge sekarang? Udah ganti nama belum sih? Udah. Apa namanya? Udah kebiasaan wild charge ya. Iya. Itulah. Jadi kayak aneh gitu. Makanya aku kalau pernah ganti. bilang kan kalau ngomongin soal apa ya rotasi dan Lihat kebiasaan. defeknya bro. Dan sakit banget. Satu temparan terhadap Dairon, seorang Rebellion. Tamparan. Tamparan. Dan itu Dairon. Ya kalau dilukis itu kan tamparan. Tamparan, temparan, apa temperamen? Lukisan. Blue team has slain the Lord. Kalau lukisan itu ditampar. Digambar. Oke, tapi ternyata ada satu buah poin kill again. Dan bakal ini yang menjadi ONK. Bukan cuma dipaksakan. Lihat Pipin sudah mengambil satu buah manipulation dipaksa. Bisa di depan sana. Albert kami dan gila, Saka. gila, Tempest of gila. Blade save the day. Pipin tershatter. Terperangkap terlalu birahi. Dan ingat nafsu membunuhmu. Yes, itu perhitungannya agak sedikit salah karena ada stun yang dilakukan untuk mengcover seorang Link karena itu udah dapat info sih tadi. Makanya Finn punya insting untuk dapetin Linknya. Tapi tampaknya tidak terjadi karena stun yang dilakukan oleh anak-anak Rebellion untuk mengcover seorang Link dari Jisa. Lagi dan lagi ya, kayak miskalkulasi yang terjadi sih. Iya. Dan apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal untuk sekarang, bagaimana teman-teman dari Rebellion Zion. Oh, ini ditahan damage Lord-nya. dealt-nya bahkan Pakai tembok. 44.000 dan bahkan ini adalah yang terbanyak kayaknya. Ya, tapi lihat Jisa again and again. Lihat Dipaksa. damage-nya. Retribution di depan sana ada Love Wave, Tempest of Blade trigger disiplin dari seorang Jisa juga masih ditahan bahkan di arah mid lane-nya. Lord bakal coba di-clear dengan Red cukup team cepat base Bung turret Kornet. has been Yes, Finn destroyed. juga udah mulai jalan di arah tengah. Dan bahkan di arah bottom lane juga 2 wave sudah mulai jalan. Biru masih ada flicker ke arah belakang. Skylar damage-nya sakit banget dan langsung pecah meledak dia. Tidak menggunakan Tempest of Blade. Tapi lihat karena Biru. Tempest of Blade, tapi Biru lihat sekarang. Tidak ada lagi flicker tapi masih bisa di cover oleh Hardguard-nya. Sekarang juga Dibalaskan. daerahnya dibalaskan. Langsung
langsung di shutdown. Tersisa 3 orang saja Ranger emas. Oh my god, ini bencana looking for wipeout. Tersisa Swallow dan bahkan yang menjadi game untuk tim Maral Kyoshi. Dikandangin banteng untuk kali ini. Nice. Gila, respect nice. Albert. Albert langsung respect net. Yes, betul banget. Tangan. Tepuk tangan karena memang game yang sangat berat, game yang sangat mahal. Dan 2 kali. Dua kali. Nice dari atas panggung dari RRQ Yoshi dari Mantap. 43 menit lebih pertandingan di game pertama. Dan Oh, diselesaikan hanya dingin. 15 menit dari ini dia. Pucuk dingin, congratulations. Dan by the way, 2-0 udah pasti upper kepuncak ya. bracket. Upper bracket Upper diamankan. bracket untuk RRQ Yoshi. Respect to Udah RRQ. pasti. Gamenya seru pake Good banget. game, well played. Good game, Gila, well played. respect. Respect. To RRQ. Wow. Fix upper bracket 100%. 100% upper That's bracket Tapi untuk sang raja. upper bracket itu kita nggak tahu ya top klasemen atau klasemen kedua. Tapi Iya. udah pasti fix Fix. 100%. Upper bracket untuk dari nantinya kita akan melihat bagaimana RRQ Yoshi di playoff. Dan ini bisa dibilang adalah tempat paling nyaman bagi mereka untuk kedua kalinya, mengingat season lalu juga mereka berada di posisi ini. Yes. Di upper bracket. Benar sekali. Top 2. Top 2 dan bahkan kita lihat